sepadan itu jauh lebih asik. Kayak seni dalam bicara ya sebenarnya. Betul. Oke, bismillah. Sekarang sudah sama Bapak Daber Indonesia. Waduh. Alhamdulillah. Ini Mas Agus Haryadi yang punya apa namanya? Kelas VO. Tapi di Instagramnya Daber and Writer. Daber and Writer. Yang paling unik dari Mas Agus ini adalah Mas Agus, istrinya Mbak Tisa, dan dua anaknya ya, Royan sama Aira. Royan sama Aira ini juga ngisi VO dan dubbing. Betul. Dan dubbing. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kok bisa sih satu keluarga jadi punya satu minat yang sama? Bismillah. Sebenarnya karena anak-anak itu nggak bisa lepas atau nggak bisa jauh dari menyontoh dan melihat. Bener banget. Karena ya alhamdulillahnya ya kita sebagai orang tua, anak dan istri ya memang ada di bidang itu. Oke. Udah lama, udah puluhan tahun Udah yang lalu. berapa tahun? Ana sekitar 14 tahun, kalau istri 29 tahun. 29. Jadi lebih senior Mbak Tisa? Bisa, karena Tisa itu memulai karir di dunia industri suara itu sebagai dubber dan voice talent itu dari kelas 3 SD. Terus ketemunya di mana? Ketemunya di studio. Jadi lagi ada satu project iklan yang sama gitu ya. Selalu senang dengan cerita-cerita cute meet gitu. Terus ya kita ketemu satu project yang sama, ya di situ kita kenal, ya mungkin akhirnya chemistry-nya nyambung. Benar. Sebulan baru kenal, lamar. Waduh. Langsung lamar, nggak pakai cerita. Pendekatan itu nggak usah ya. Nggak usah. langsung lamar. Terus kemudian menikah. Biasanya kan kalau yang sama, benar-benar sama, malah justru terjadi gesekan, ngerti nggak? Kalau misalnya sama-sama nih, suaminya artis, istrinya artis ya, ngerti nggak maksud Kevin di sini? Bukan meremehkan pekerjaan artis, bukan. Tapi biasanya kalau yang sama-sama seprofesi, biasanya gesekannya tuh kenceng. Nah itu gimana Mas Agus ngadepinnya? Mungkin pertama yang harus diklarifikasi juga adalah kalau anak pribadi adalah sebenarnya VO director ya. VO director, sutradara voice talent. Oke. Jadi nggak sama-sama banget kayak Mbak Tisa ya, nggak sama-sama voice talent, tapi justru Mas Agus adalah voice director yang diarahin Mbak Tisa. Yang mengarahkan Tisa. Iya, yang mengarahkan Tisa. Gitu. Jadi peran suami istri udah jalan sebenarnya di sini kan. Benar. Yang mimpin siapa, yang dipimpin siapa, udah tahu. Ya kurang lebih gitu. Jadi kalau ditanya ada gesekan atau konflik nggak? Ya pasti ada, tetap pasti ada ya. Kayak misalkan kita satu kerjaan bareng gitu ya. Ya kalau satu kerjaan bareng, ketika ada di studio, kita nggak bisa tuh dibawa-bawa urusan rumah tangga ke dalam studio. Iya. Ya apalagi Mbak Tisa kan seorang dubber juga gitu kan. Mood itu kan penting banget. Benar. Jadi pas ketika kita di dalam studio, ya udah saya bukan sebagai tanda kutip suaminya, tapi udah sebagai kliennya. Jadi yang mendirect dia. Lo harus dengar apa kata gue. Iklannya harus dibikin begini, adegannya harus begini, ya lo harus ikutin mau nggak mau. Mood lagi capek atau kondisi apapun, dikesampingkan hal-hal gitu kan. Pekerjaan suara itu kita fleksibel. Fleksibelnya dalam arti ya pertama waktunya fleksibel. Oke, saya bisanya jam 10 pagi sampai dengan jam 12. Nggak seperti kantoran lah intinya gitu. Terus yang kedua fleksibelnya adalah kita bisa bawa anak tuh kadang. Jadi mau nggak mau ya anak memang melihat ayah ibunya yang bekerja di dalam studio, di depan mic, di depan komputer, ruang editing, ya akhirnya mereka terbiasa. Oh begini ya. Apalagi anak-anak tuh peniru yang ulung ya. Betul. Lebih mudah atau lebih sulit buat anak-anak kalau di direct? Kalau anak-anak sebenarnya ada challenge sendiri sih sebenarnya. Gimana caranya mereka itu merasa bahwa ketika tanda kutip bekerja, tapi layaknya bermain. Jadi mau nggak mau kita sebagai VO director harus kayak ibu guru atau bapak guru yang ayo semangat, kamu pasti bisa, coba kurang ditinggiin lagi suaranya, anggap aja kamu lagi minum minuman yang enak banget, terus wah seger dan lain-lain, pokoknya harus benar-benar atraktif
seaktif mungkin gitu loh. Nggak, yang ngajak anak ini pesanan dari klien, ajak aja anaknya Mas Agus, Mbak Tisa gitu, atau udah daripada pakai orang lain coba aja anak gue kayak bisa nih gitu, atau inisiatif Mas Agus sendiri? Nggak, biasanya gini, kalau untuk VO talent kecil itu tidak terlepas dari ibu bapaknya yang talent juga. Oh, pasti. Kenapa? Jauh-jauh ya nggak jauh-jauh gitu loh, karena memang akan lebih mudah. Pertama gini, paling tidak dia sudah terbiasa untuk melihat situasi di dalam studio seperti apa. Betul. Satu. Terus kedua, paling tidak ibu atau bapaknya akan membantu mengarahkan. Betul. Karena tidak mudah untuk mengarahkan anak-anak gitu loh. Kalau untuk dewasa kan ada kelas VO nih. Kalau untuk anak-anak wadahnya udah ada belum? Sebenarnya kita beberapa kali buka juga untuk kelas anak. Cuman ya memang metode untuk melatih anak itu tadi memang ada berbeda dengan orang-orang dewasa lainnya. Nah, sehingga ya butuh ekstra lah untuk anak-anak. Iya. Nah, waktunya itu yang kadang pengajarnya juga nggak sembarangan. Betul, pengajarnya juga nggak sembarangan. Orang-orang yang benar punya passion di anak-anak dan seterusnya gitu loh. Nah, oleh karena itu kadang waktunya suka nggak ketemu. Kalau ditanya ada nggak sih wadah yang untuk anak-anak? Sebenarnya ada beberapa teman-teman bikin juga untuk pelatihan dubbing. Untuk VO ya paling sekali 2 kali ada juga. Terus sudah ada rencana nggak sih kira-kira mau gabung sama teman-teman pengajian ngisi backsound sore kayak apa, kayak Ufit kan Ufit kan sering ada bikin motion graphic. Kemudian mungkin sekarang nih kayaknya tim KHB juga lagi nyari-nyari. Nah, untuk di bagian suaranya Mas Agus berencana ngajuin proposal kerjasama kah atau gimana? Ada kepikiran itu nggak sih? Dulu kalau boleh jujur sebenarnya pernah mencoba melamar sebagai announcer, bukan sebagai kreatif salah satu media yang dipegang oleh Ustadz. Jadi ya cuman ya qadarullah ya mungkin belum sesuai kriterianya. Jadi ya udah masih ada di industri yang konvensional untuk saat ini gitu. Tapi peluang itu tetap ada kan. Artinya Mas Agus juga nggak nutup diri buat kalau teman-teman yang butuh bantuan. Mas Agus ini ada video dakwah nih pengen diisi suaranya sama mungkin teman-teman dari kelas VO. Sangat memungkinkan banget. Kayak beberapa kali juga kayak ada kan beberapa temen yang ngisi untuk acara anak yang di TV Roja. Itu kan temen. Terus kayak misalkan ada salah satu lembaga kemanusiaan. Nah, kemarin ya kayak istri anak kan juga mengisi di sana gitu loh. Buat mungkin teman-teman ini butuh alasan nih Mas Agus. Urgensi mempelajari suara ini apakah hanya untuk sekedar karir atau juga bisa juga cuma sekedar soft skill disimpan untuk sebagai MC dan sebagainya, kira-kira gimana coba? Voice over itu sendiri kan sebenarnya ilmu soft skill ya. Iya, betul gitu. Nah, pada prinsipnya voice over adalah ilmu mempersuasi orang untuk bisa tertarik atau membeli barang yang kita punya nih. Betul. Jadi kalau kita presentasi aja kalau pakai teknik VO juga. Betul. Artinya gini. Agak nge-boost up tuh ya. Betul. Kayak misalkan contoh deh. Kayak Anda di kerjaan menjual sebuah konsep kreatif. Kalau hanya mempresentasikannya dengan gaya yang misalkan ceritanya begini Pak, lemes gitu ya, kurang teatrikal lah, jenuh gitu loh. Nah makanya ketika menggunakan ilmu-ilmu tentang voice over dan lain-lain, paling tidak bisa mempersuasi orang untuk oke juga nih idenya. Kapan kita harus powernya tinggi gitu, kapan kita harus rendah dan seterusnya. Itu tuh hal-hal yang memang tanpa disadari secara psikologi orang akan benar juga nih, oke gue beli deh ide lo. Contohnya begitu. Jadi ini kayak seni dalam bicara ya sebenarnya. Betul. Jadi maksudnya kalau kita punya suara indah, kebanyakan ada orang nanya kalau menyanyi itu nggak boleh, kenapa Allah kasih saya suara indah? Salah satunya bisa buat presentasi kan, bisa buat jualan. Iya sih, jadi benar juga. Apalagi saya pribadi ya sebagai seorang guru private, kalau dalam menceritakan sebuah kisah pasukan Abraha gitu kan, kalau pakai skena suara kayak gitu kan, waduh mantep banget kan. Harus, kalau kita nyebutnya tuh harus bikin sebuah theater of mind. Jadi kayak orang
baru mendengar apa yang kita ucapkan aja langsung terbayang, oh iya ya situasinya atau gambarannya seperti ini. Nah hal-hal yang begitu yang memang perlu dipelajari juga tuh. Iya iya. Ada beberapa mungkin ustadz-ustadz kita yang punya kemampuan itu tuh. Betul. Jadi kalau dia lagi cerita tuh rasanya kita masuk ke cerita itu. Ada beberapa juga yang kayak gitu. Iya. Meskipun nggak semua orang bisa seperti itu gitu kan. Terus Mas Agus juga lagi hobi ini sepatu roda. Oh kira ini tinju. Lagi hobi sepatu roda. Kenapa sepatu roda sih Mas Agus? Pertama sih karena pengen sehat sih. Enggak. Sepatu roda tuh awalnya sih anak dulu nih. Anak ya udah beliin sepatu roda. Tapi pas ketika ngeliat anak kok tertarik ya, jadi inget masa lalu gitu. Awalnya anak dulu gitu. Akhirnya pas ngeliat anak main, ya udah bapaknya jadi ikut. Terus terakhir Mas Agus nih, ini kita di studio Mas Agus, saya tadi dibantuin untuk bikin video. Segera like, komen dan doakan. Pesan buat teman-teman, Mas Agus pesan buat teman-teman yang mau milih pasangan akan lebih asik kalau sepadan. Oke, jadi pada prinsipnya apapun yang kita lakukan adalah bercermin dari Rasulullah ya. Masya Allah. Ini kalau duduknya udah berubah gini, bentar lagi. Nah, maksudnya gini, ada Anda pernah dengar lah, maksudnya salah satu hadis bilang bahwa ya Rasulullah kalau mencari pasangan tuh adalah carilah yang sekufu. Iya, sepadan. Sepadan ibaratnya. Kalau kita mungkin nyebutnya sevisi dan semisi. Iya. Nah, kalau orang bilangnya wah asik loh kalau kita berbeda gitu loh. Ngapain harus berbeda? Kayaknya ngapain bikin PR buat rumah tangga gitu. Harus belajar ini lagi. Justru dari persamaan itulah yang akhirnya membuat kita jadi asik gitu. Lo tanpa perlu harus misalkan kita lagi kerja di studio gitu ya, lagi editing. Kamu lagi di mana sih? Kalau mungkin yang tidak mengerti kerjaannya kan dan seterusnya kan akan seperti itu gitu. Jangan ngerti pekerjaan kita. Tapi kalau yang udah satu dunia, meskipun nggak sama banget tadi kan, sama bukan voice talent, tapi yang ini ngedirect, yang ini artisnya gitu. Betul. Paling tidak ya tadi sekufu itu tuh, sepadan itu jauh lebih asik lah. Masya Allah. Oke teman-teman, ini Mas Agus Haryadi, founder dari kelas VO Dubber and Writer. Nanti silakan dicek Instagramnya. Teman-teman yang mau gabung buka kelas offline ya sekarang ya. Offline dan online. Offline dan online. Nanti mungkin satu saat kalau saya sudah punya uang saya akan gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.